Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, hari ini kita akan bicara tentang masalah kesehatan pencernaan. Ini khususnya untuk usus besar. Bahkan kadang-kadang masalah di usus besar tuh di tahap awal kita nggak sadar gitu ya. Akhirnya kita baru tahu saat sudah menjadi kanker, bahkan sudah stadium lanjut. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana mendeteksi dini kanker usus besar. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu fun fact seputar makanan yang sehat untuk pencernaan. Yang pertama adalah sayuran hijau. Nah, sayuran hijau ini bagus sekali ya untuk membunuh atau melawan racun-racun yang ada di pencernaan kita, terutama di usus ini. Jadi memang sayuran hijau harusnya bisa dijadikan konsumsi tiap hari. Apalagi kalau misalnya kita mau mengkonsumsinya, sebaiknya memang direbus atau memang dijadikan lalapan. Kalau mau dijadikan tumisan, bisa menggunakan olive oil ya, atau dengan oil yang kadarnya jangan terlalu banyak, karena nanti akhirnya efeknya justru tidak baik, menambah kolesterol kita. Justru manfaat positif dari sayur tadi akan hilang. Oke, selanjutnya adalah chia seed. Nah, ini sedang hits ya, biji-bijian ini. Ini sangat baik sekali untuk dikonsumsi. Nah, caranya gimana ya? Aduh, kayaknya rasanya hambar nih. Bisa Anda campurkan ke susu ataupun memang dimasukkan ke dalam minuman Anda. Nah, ini rasanya akan lebih enak lagi kalau bisa dicampur susu beberapa menit didiamkan, akan berubah menjadi teksturnya lebih kenyal seperti puding, dan ini akan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Jadi bagus banget nih untuk Anda yang sedang menjalankan program diet ya. Oke, selanjutnya makanan yang difermentasi. Nah, makanan yang difermentasi ini mengandung bakteri yang baik untuk pencernaan. Ini akan membuat metabolisme Anda juga lebih baik lagi. Apa saja sih makanan fermentasi yang bisa dikonsumsi setiap hari? Ada kimchi, ada tape, ada juga yogurt. Nah, ini baik juga ya. Mungkin sedikit masam tapi it's okay. Demi kesehatan nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya adalah buah-buahan. Buah-buahan apa saja sih yang baik untuk pencernaan? Apapun sebenarnya selama itu mengandung vitamin yang baik dan tidak dikonsumsi berlebihan. Kita bisa makan jeruk ya, atau bisa makan buah-buahan seperti apel, pir setiap hari. Dan untuk yang mungkin punya masalah lambung, bisa juga mengonsumsi buah-buahan yang lebih aman dari itu, yang tidak terlalu asam. Tapi ini pastinya baik untuk pencernaan Anda. Oke, yang selanjutnya air putih. Aduh, dewanya kesehatan ya. Air putih ini memang baik sekali dikonsumsi setiap hari. Kalau kita kurang air putih pastinya banyak nih masalah-masalah kesehatan yang akan menunggu. Nah, kalau kita bisa mengkonsumsi air putih setiap hari dengan takaran yang tepat sesuai berat badan kita, ini pastinya akan berdampak baik pada metabolisme badan kita. Oke, nanti kita akan lanjutkan bagaimana sebenarnya, kita akan konfirmasi juga bersama pakarnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa poin atau mungkin fun fact seputar asupan makanan yang sehat untuk usus kita atau pencernaan kita. Nah, sekarang kita konfirmasi bersama pakarnya. Sudah tersambung via sambungan Zoom bersama Dr. Linda Artanti, SPGK, SHMH Kes, Avoka spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Siloam Jambi. Langsung kita sapa. Halo Dr. Linda, apa kabar? Halo, selamat pagi, Selamat Kak Dika. pagi. Kabarnya baik. Gimana kabarnya Kak Dika dan tim? Baik. Hari ini baik, apalagi pencernaannya makin baik nih kalau udah dapet tips dari dokter ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Tadi sudah disebutkan satu persatu tapi belum dapat nih konfirmasi yang pastinya dari pakarnya. Oke, yang pertama adalah sayuran hijau adalah asupan yang baik untuk pencernaan. Kenapa, Dok? Baik, kalau sayur hijau bagus untuk pencernaan, kenapa? Karena sebetulnya sayur itu mengandung serat yang tinggi. Seratnya itu jenisnya serat yang tidak terlarut. Jadi seratnya ini artinya apa? Dia tuh kalau misalnya kita makan, dia tuh bantu untuk mengikat semua zat beracun, kemudian juga minyak-minyak yang kita makan. Jadinya nanti kita lebih ini ya, kalau buang air besar itu lebih padat untuk BAB-nya. Selain itu, sayur hijau juga mengandung fitokimia dan juga klorofil. Nah, ini tuh penting banget untuk antioksidan tubuh kita, begitu, Mbak Dika. Baik, jadi memang ini sangat baik, apalagi membuat
istilahnya feses kita juga lebih padat gitu ya. Dan apa yang ada yang tidak baik ini langsung diikat untuk dibuang. Oke, jadi baiknya memang kita konsumsi setiap hari ya sayuran hijau ini. Selanjutnya, chia seed ini lagi happening banget nih dok. Banyak banget yang mulai mengonsumsi chia seed sebagai asupan setiap hari. Apa sih manfaatnya? Nah, kalau chia seed itu kan memang lagi ini. Chia seed itu mengandung serat yang lumayan tinggi, juga mengandung berbagai mineral, dan juga ada omega 3, sama beberapa antioksidan yang penting untuk kesehatan pencernaan kita dan juga untuk tubuh secara keseluruhan. Gitu. Karena dulu nih si chia seed ini asalnya sebenarnya dari suku Aztec. Jadi zaman dulu kala itu kuno kan, memang untuk serat gitu. Seratnya lumayan tinggi gitu. Oke. Tapi kalau bicara tentang chia seed ini aman untuk dikonsumsi semua orang atau semua usia nggak dok? Nah gini, kalau chia seed ini sebenarnya untuk semua usia aman kecuali balita ya. Jadi kita agak khusus untuk balita. Dan juga untuk orang-orang yang sulit menelan. Jadi kalau bisa chia seed ini dimakannya itu harus direndam dulu. Sekitar 5-10 menit di dalam cairan atau air atau bentuk cairan apapun gitu ya. Jadi begitu direndam itu akan kayak mengembang. Jadi nggak boleh tuh chia seed kita makan bentuk kering kita langsung makan, tidak boleh. Takutnya pas di tenggorokan itu nyumbat malah akhirnya kesedak. Gitu resiko tinggi. Karena saya pernah ada kasus seperti itu gitu. Jadi ini harus jadi catatan ya, tidak diperuntukkan untuk balita dan juga harus direndam terlebih dahulu. Jangan dimakan kering-kering nanti malah ada masalah kesehatan baru gitu ya. Jadi direndam dulu nanti akan mengembang dan lebih lembut dan teksturnya pasti lebih nyaman. Oke, selanjutnya adalah makanan yang difermentasi. Ini juga banyak sedang dikonsumsi juga, apalagi sekarang lagi banyak yang nonton drakor, banyak yang makan kimchi gitu ya. Nah, gimana nih dok? Sebenarnya apa sih manfaat dari makanan yang difermentasi? Kalau makanan fermentasi sendiri, sebetulnya keuntungannya satu yang tadi bilang membentuk bakteri baik. Jadi bakteri baik ini fungsinya apa? Untuk probiotik di pencernaan kita. Jadi itu akan membuat pencernaan kita tuh akan lebih stabil ya untuk fili-fili ususnya. Dan juga makanan fermentasi ini dia itu akan lebih mudah dicerna. Contoh misalnya seperti yogurt itu kan aslinya dari susu. Jadi kadang-kadang beberapa pasien di Indonesia itu mengalami namanya intoleransi laktosa. Nah intoleransi laktosa ini kalau misalnya kita fermentasikan susu jadi yogurt atau jadi seperti keju itu akan terpecah. Jadi karbohidrat terpecah, contoh seperti susu kan laktosa, terpecah jadi galaktosa dan glukosa. Nanti akan lebih mudah dicerna dan risiko untuk intoleransi lebih rendah. Seperti itu. Oke, jadi memang sebetulnya kalau kita seperti kita di fermentasi nggak harus kayak orang Korea ya makan kimchi ya. Kita dari zaman dulu udah makan tempe ya. Tempe itu kan difermentasi juga, tape gitu. Cuman kan sekarang lagi karena drakor jadi ada kimchi, ada natto, ada kombucha dan teman-temannya. Gitu. Oke, jadi kita bisa makan loh yang sebenarnya kearifan lokal kita. Bahkan mungkin rasanya akan lebih cocok, aromanya lebih cocok ya. Kadang-kadang ada yang sampai mentang-mentang mau makan kimchi baunya aja dia udah nggak tahan sebenarnya gitu ya. Oke, nah kalau misalkan kita ngomongin makanan difermentasi ini juga harus jadi catatan, fermentasinya harus benar. Jangan sampai kita simpan-simpanan makanan gara-gara kata dokter Linda makanan yang difermentasi lebih baik, jangan juga ya. Oke, selanjutnya buah-buahan. Nah, buah-buahan apa nih dok yang pas dan sangat sehat untuk pencernaan? Oke, sebenarnya gini, semua buah itu punya kandungan masing-masing dan semua buah itu memiliki kadar antioksidan yang bagus untuk pencernaan kita. Tapi ya gitu, kadang-kadang kita kan ada beberapa buah yang sebetulnya kita perlu makan kulitnya, tapi kita suka buang kulitnya. Padahal kulitnya ini juga termasuk serat, jadi serat yang tidak larut, tapi isinya buah itu serat yang terlarut. Jadi kalau bisa beberapa buah yang ada kulitnya bisa dimakan, sebaiknya dimakan. Contoh seperti apel atau pir, itu kan bisa tuh dimakan kulitnya. Seperti anggur, itu nggak usah dikelupas. Tapi kalau misalnya seperti durian kan nggak mungkin ya dimakan jangan kulitnya dong kan. Ya. Jadi isinya aja gitu. Jadi tiap buah itu bervariasi komposisinya. Jadi kalau bisa jangan monoton cuma satu buah aja dimakan terus, tapi kalau bisa variasi, ganti-ganti begitu. Oke, jadi kalau buah-buah yang ada kulitnya dan bisa dimakan sebaiknya dimakan karena banyak juga yang sering dikupas termasuk saya ya, kadang-kadang kurang nyaman dimakan. Ternyata itu justru baik. Jadi makanlah buah dengan kulitnya terkecuali durian, nangka dan nanas karena itu tajam ya dok ya. Tapi ya untuk tambahan Medika, jadi kalau untuk buah-buah yang ada kulitnya itu kan kadang-kadang kita takut ada lapisan lilin.
Jadi Ya, lapisan lilinya itu sebetulnya kita bisa bersihkan gitu. oh Jadi gitu. nggak usah takut gitu. Oke. Jadi kita cuci, kan Mhm. sekarang ada sabu-sabu khusus untuk buat sayur. Jadi kita cuci, direndam dulu, habis itu dibilas pakai air mengalir. Itu aman kok. Oke, sudah aman ya, sudah banyak kok ya sabun yang khusus Nah, untuk mencuci buah dan jadi tidak perlu khawatir betul, lagi untuk mengonsumsinya. Oke, yang betul. terakhir nih yang paling mujarab juga nih, apapun bisa asalkan kita rutin meminumnya adalah air putih. Nah, sejauh mana air putih punya dampak yang baik untuk pencernaan? Baik, kalau air sendiri memang secara keseluruhan tuh dibutuhkan banget semua Yes. orang. Jadi nggak melihat usia. Karena apa? Tubuh kita itu sebetulnya sekitar 50-60% kalau kita dewasa itu tersusun dari cairan. Jadi cairan itu butuh untuk di pencernaan untuk apa? Satu, Mhm, untuk membasahin daerah ini kan mhm, villi-villi usus. Yang betul. kedua untuk penyerapan. Jadi nanti akan diserap ke dalam tubuh, akan dipakai di tempat sel-sel lain dan juga mengisi bagian-bagian organ tubuh kita. Jadi penting banget gitu. Apalagi terutama anak-anak, balita dan Mhm. anak-anak itu penting banget karena hampir sekitar 70-80% itu isi cairan tubuhnya, Nah, jadi jangan gitu. sampai lupa nih minum air putih ya, apalagi yang seringnya Betul. minum manis-manis nih. Mungkin memang isinya cairan, tapi lebih baik kita minum air putih yang jernih, jernih gitu ya, Betul. Dok ya. Oke, Dokter, terima kasih banyak sudah memberikan Baik, tips-tips untuk pemirsa Bincang Sehati di rumah. Terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan dan sama-sama Mbak Tika. selamat kembali beraktivitas. Tuhan berkati, bye-bye. Bye-bye. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjut untuk membahas topik kita hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas ya asupan makanan yang sehat untuk usus besar kita, untuk pencernaan kita. Makanan yang kaya serat seperti sayuran-sayuran berwarna hijau dan ini sangat baik untuk dikonsumsi. Harusnya memang jadi list dalam menu kita setiap hari ya. Ada kangkung, ada bayam, sawi, brokoli, ini juga bagus banget. Nah, untuk itu kita memang harus benar-benar menyusun menu tiap hari agar tidak bosan juga, agar tidak ketemu sayuran hijau yang itu-itu lagi. Dan prosesnya juga harus benar ya. Jangan terlalu banyak ditumis dengan minyak yang melimpah karena justru akan menimbulkan kolesterol pada badan kita. Selain itu chia seed ini juga penting nih. Ini lagi banyak banget yang mengonsumsinya, mulai mengenal dan mulai menjadikan chia seed adalah menu untuk setiap hari. Caranya gimana sih? Boleh direndam di air putih kalau memang yang masih bisa menahan rasa yang hambar. Tapi kalau nggak bisa masukkan ke jus kita atau ke susu. Saya biasanya sih direndam di susu lalu dicampur dengan buah-buahan kering dan juga kacang-kacangan. Ini akan menjadi santapan yang oke banget untuk cemilan kita di sore hari, apalagi untuk Anda yang memang sedang program diet ya. Selanjutnya kita juga punya makanan fermentasi nih. Fermentasi macam banget ya, macam-macam, mulai dari ada kimchi tadi ya yang mungkin sedang banyak dikonsumsi orang, tapi yang nggak suka tenang, kita ada tempe, kita ada tape gitu ya. Ini yang jadi makanan khas Indonesia. Ini pastinya sudah jadi sesuai selera lidah orang Indonesia. Jadinya nggak perlu takut lagi. Nah, tempe ini juga sangat baik. Selain rasanya yang enak, gurih, dan ini bisa jadi santapan yang tidak membosankan untuk kita setiap hari karena banyak banget variasinya yang bisa kita buat dari tempe ya. Oke, selanjutnya itu juga ada air putih. Air putih ini juga penting sekali karena air putih itu memang sangat dibutuhkan untuk tubuh manusia yang sebagian besar memang tubuhnya adalah cairan. Ini penting sekali, jangan sampai kita dehidrasi, jangan sampai kita kurang cairan, jangan sampai kita kurang air putih karena performa kita juga akan benar-benar menurun loh. Benar-benar rasanya mungkin lemas kalau kita kurang minum dan kita mungkin juga akan kurang fokus. Makanya ada yang bilang ya kalau kurang air mineral jadi kurang fokus gitu. Itu benar sekali karena membuat kerja tubuh kita sudah sangat-sangat bekerja berat kalau kita nggak punya air putih. Dan jangan lupa juga nih, bukan cuma makanan yang harus dipikirkan, tapi juga pola hidup sehat kita. Olahraga itu penting, jangan sampai ketinggalan. Kita harus tetap bergerak, apalagi mungkin kaum milenial atau Gen Z yang banyak di depan gawai, ini juga penting untuk berolahraga setiap hari dan jangan lupa untuk cukup tidur ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Kita akan ngobrol dengan dokter kita hari ini tentang usus besar kita agar tetap sehat dan bisa dideteksi diri kalau ada masalah. Kita harus jeda terlebih dahulu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Ya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Dan kali ini kita akan bahas tentang kanker usus besar. Bagaimana mendeteksi dini sebelum justru kondisinya sudah lanjut ya. Dan bagi pemirsa yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami loh di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita langsung sapa dokter kita hari ini. Sudah terhubung bersama kami Dr. Velmon Limanu, SPBKBD, spesialis bedah konsultasi bedah digestif dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Sambil menunggu dokter kita terhubung ya, kalau bicara tentang radang usus besar nih pasti kadang-kadang sulit ya untuk dideteksi oleh kita. Kita bingung kadang-kadang kalau sakit di perut, di area perut, kita berpikir nih masalah lambung gitu ya, ini masalah pencernaan, mah, seperti itu. Jadi kita kadang-kadang kurang peka nih dengan kondisi-kondisi lain atau masalah-masalah lain di pencernaan di bagian-bagian tertentu seperti di usus. Nah, apa sih gejala-gejalanya atau penyebabnya? Ini bisa disebabkan oleh yang paling umum adalah adanya parasit, bakteri, dan ini membuat adanya inflamasi atau infeksi. Bahkan bisa ada polip di dalam usus kita gitu ya, ada bentuknya seperti bisul atau jerawat. Ini juga pastinya kondisinya akan sangat tidak nyaman. Bayangkan ada luka di dalam usus, yaitu piranti lunak dalam tubuh kita. Ini pastinya akan membuat kondisi pencernaan kita perih, rasanya sakit, apalagi kalau memang pencernaan ini kan harus terus digunakan, akan dilewati oleh makanan, akan dilewati oleh ya sari-sari makanan yang pastinya kalau ada kondisi-kondisi yang tidak nyaman pastinya akan membuat kondisi perut kita merasa perih dan tidak nyaman ya. Oke, selain juga karena adanya obat-obatan, ini juga bisa karenanya ada infeksi dari bakteri atau parasit, ini bisa dikarenakan juga obat-obatan. Obat-obatan tertentu seperti antiinflamasi non-steroid ini juga membuat usus besar kita bisa mengalami kondisi yang tidak diinginkan. Bisa ada inflamasi justru di sana ya. Nah, ini harus diperhatikan benar-benar. Makanya penting sekali untuk kita memahami tubuh kita. Kadang-kadang kalau kita berobat ditanya ya, ada alergi obat atau tidak. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu nih ada alergi obat atau tidak. Jadi kalau memang kita pernah minum obat dan merasakan kondisi yang tidak nyaman, misalnya ada bengkak di bagian tertentu atau mungkin ada gatal, nah ini harus jadi perhatian kita juga. Oke, selanjutnya nih ada juga hal-hal yang bisa menyebabkan kondisi atau peradangan pada usus besar atau bahkan sampai kanker usus besar adalah pola makan kita juga. Nah, ini penting sekali nih untuk harus kita perhatikan. Makanan apa saja sih yang sehat? Makanan apa saja sih yang tidak berdampak besar pada kondisi usus kita atau pencernaan kita? Kita harus benar-benar memilih pola hidup yang baik juga. Pilih asupan-asupan yang baik. Nah, di segmen sebelumnya kita sudah bahas juga asupan-asupan yang baik itu juga bagus loh untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Ini bisa membuat pencernaan kita sehat, pencernaan kita juga bisa benar-benar bisa membuat metabolisme kita baik. Jadi tidak ada kelebihan berat badan di situ ya. Oke, sekarang kita coba sapa dokter kita akan punya penjelasan yang lebih komplit lagi bersama dokter kita, Dr. Velmon ya. Halo dok, apa kabar? Iya, selamat pagi. Selamat pagi dok, hari ini kita bicara tentang kanker usus besar. Aduh, dengarnya aja serem ya dok ya. Nah, ini sebenarnya kadang-kadang sudah ketahuan di kondisi lanjut. Apa sih yang membuat akhirnya orang tidak peka terhadap kondisi atau gejala-gejala dari kanker usus besar? Sebenarnya apa yang bisa dirasakan secara sederhana oleh orang? Oke, gejala kanker usus besar ya. Kanker usus besar itu memang sulitnya pada awalnya agak secara awal sulit terdeteksi. Nah, biasanya memang orang datang ke rumah sakit itu dengan kondisi yang sudah terlambat. Gejala-gejalanya seperti nyeri perut, buang air besar berdarah, kemudian perutnya sudah kembung, atau bahkan kalau memang kankernya besar bisa teraba dari luar perut, teraba benjolan begitu. Wow, nah kadang-kadang kan kalau misalnya di awal-awal suka merasakan sakit perut nih, kadang-kadang kita pasti berpikir di lambung nih masalahnya. Langsung beli obat mungkin di warung gitu ya atau di apotik obat bebas tentang lambung. Nah, apa sih yang bisa membedakan sakit di area perut karena pencernaan di lambung masalahnya dengan di usus besar? Iya, memang agak sulit ya sebenarnya, tapi kita bisa bedakan dari lokasinya. Kalau pasien gejala di lambung, biasanya memang nyerinya itu daerah sekitar perut bagian atas, di ulu hati biasanya kita kenal ya.
Kalau orang-orang dengan kanker usus besar, nah itu tergantung lokasinya, apakah usus besar sebelah kanan atau kiri, ya nyerinya bisa mengikuti lokasi dari kanker usus besar tersebut. Gitu. Jadi biasanya kalau lambung di bagian atas, usus besar agak ke bawah, bisa ke kanan atau ke kiri ya, harus dipikirkan. Dok, apa sih penyebabnya sehingga seseorang bisa mengalami kanker usus besar? Iya, oke. Kalau kanker usus besar itu penyebabnya ada dua. Satu dia genetik, kemudian yang paling banyak itu adalah didapat. Nah, kalau genetik itu mungkin yang kita kenal dengan turunan ya, dari orang tua atau dari nenek, kakek, dan sebagainya. Nah, 80% kanker usus besar itu didapat. Nah, penyebabnya atau yang kita sebut dengan faktor risiko itu yang terutama adalah diet dengan lifestyle-nya. Kalau dari diet, biasanya orang-orang dengan diet yang rendah serat, kurang minum air putih, makan makanan yang tinggi lemak, itu resiko untuk mendapatkan kanker usus besar lebih tinggi. Kalau lifestyle biasanya orang-orang yang jarang berolahraga, obesitas, nah itu resiko untuk dapat kanker usus besar lebih tinggi lagi. Begitu, Dika. Baik, apakah kanker usus besar bisa diawali dari penyakit lain yang memang ada di area bagian-bagian pencernaan bawah, Dok? Iya, ada. Salah satu yang paling sering terjadi itu adalah penyakit radang pada usus besar, atau yang kita kenal dengan inflammatory bowel disease. Nah, karena biasanya kanker ini diawali dengan inflamasi, sehingga pasien-pasien yang menderita inflammatory bowel disease itu kemungkinan besar akan berkembang menjadi kanker usus besar gitu. Wow, sampai speechless nih. Saya jadi rasanya sakit perut nih, Dok. Oke, nah Dok, kalau bicara tentang tadi ya, dari radang bisa ke kanker. Nah, ini apa yang bisa menyebabkan si radang usus besar tadi bisa mengarah pada kanker? Karena tidak dirasakan, tidak diobati secepat-cepatnya, atau memang justru ada kondisi-kondisi lain yang membuat ini makin parah dan makin cepat? Iya, kalau pasien dengan radang usus besar atau inflammatory bowel disease, biasanya penyebabnya juga sama ya, dari genetik sama makanan, diet lifestyle juga. Nah, inflamasi ini akan mencetuskan perubahan atau mutasi dari sel-sel di lapisan dalam dari usus besar sehingga dia berkembang menjadi sel kanker. Nah, tentunya makanya biasanya pasien-pasien dengan gejala buang air besar berdarah, yang sering nyeri perut berulang, diare, biasa kita lakukan pemeriksaan, dan kalau hasil pemeriksaannya ternyata menunjukkan adanya suatu penyakit inflammatory bowel disease, apakah itu suatu ulcerative colitis atau penyakit Crohn, ya tentunya kita sarankan untuk berobat, karena kalau tidak diatasi, kemungkinan besar ini akan berkembang menjadi suatu kanker usus besar. Baik, nah Dok, apa yang bisa dilakukan? Tadi kan berobatnya biasanya kalau sudah sampai ke kanker nih ya Dok ya. Apa sih yang harus dilakukan seseorang selain memang kan berkonsultasi pada tenaga medis? Pengobatannya akan apa yang dilalui? Apakah sampai harus ada operasi? Iya, untuk kanker usus besar, terapi utamanya itu operasi, Dika. Karena itu adalah kanker solid, tetap sel kankernya atau tumornya itu harus diangkat. Nah, tentunya pasien dengan gejala kanker usus besar akan kita periksa dulu, kita lakukan wawancara, kemudian pemeriksaan fisik, laboratorium, ada pemeriksaan radiologi untuk menentukan stadium klinisnya. Nah, tergantung dari stadium klinisnya itu, baru kita bisa lihat apakah pasien ini terapinya dioperasi dulu, kemudian apa perlu kemoterapi, atau bahkan ada juga yang harus di kemoterapi dulu, atau terapi neoadjuvan istilahnya. Sesudah itu kita lakukan operasi, baru mungkin ada lanjutan kemoterapi. Begitu di garis besarnya. Baik, jadi memang ada tindakan-tindakan medis tertentu juga ya, bahkan ada tadi kita harus ke radiologi dulu, kita juga tahu tempatnya ada di mana, stadiumnya sudah lanjut atau belum, jadi memang nantinya akan ada penanganan yang tepat, apakah kemo dulu atau memang bisa langsung operasi. Nah, apakah setelah operasi masalahnya akan selesai? Kalau bicara tentang usus kan pasti panjang ya Dok ya, apakah memang si kanker usus besar ini hanya akan menyerang bagian tertentu saja, atau memang kalau sudah kanker di bagian tersebut seluruh ususnya ini sebenarnya punya potensi juga akan mengalami kondisi yang tidak baik? Iya, memang penyakit kanker usus besar sesudah kita terapi kan
kita periksa stadiumnya, kita periksa laboratorium patologi anatomi namanya, kita lihat stadiumnya. Kemudian kita harus lihat lagi penyebabnya itu kira-kira apa. Kalau memang genetik, biasanya memang seluruh saluran cerna itu bisa dipengaruhi oleh itu gitu. Artinya dia bisa timbul di tempat yang lain gitu. Selalu kesulitan kita sebagai dokter bedah digestif dalam menangani pasien-pasien kanker usus besar adalah kasus-kasus residif atau kasus kambuh. Karena itu kita sedapat mungkin mengoperasi pasien itu harus bersih, terangkat semua tumornya, dan kalau misalnya stadiumnya sudah lanjut ya kita lakukan kemoterapi untuk menurunkan angka residif itu. Gitu, baik. Dok, kalau bicara tentang usia berapa yang rentan bisa mengalami kanker usus besar? Kalau berdasarkan statistik itu di atas usia 50 tahun. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan memang walaupun sedikit, ini kan istilahnya kalau di atas 50 tahun yang paling sering ya. Tapi ada juga yang masih usia muda, bahkan 13 tahun pun saya pernah pengalaman ada yang sudah menderita kanker usus besar juga. Begitu. Bagaimana dengan anak-anak? Kalau yang tadi faktor genetik, apakah ini bisa langsung diderita saat usianya anak atau nanti saat dia dewasa, Dok? Iya, kalau anak-anak pasti karena genetik ya Dika ya, biasanya penyebabnya. Kalau orang dewasa di atas 50 tahun, ya itu bisa genetik, bisa juga karena yang didapat. Anak-anak kalau kita bicara menurut WHO itu maksimal 17 tahun, di bawah 17 tahun itu dia kata anak-anak ya bisa dapat, tapi memang jarang kasusnya. Nah, cuma karena sekarang banyak diet-diet kita yang sudah berubah, banyak yang diet yang gampang kita temui itu yang tinggi lemak, tinggi bahan pengawet, ya tentunya resiko untuk lebih cepat terjadinya kanker usus besar ini lebih tinggi ya. Gitu. Baik, jadi memang kalau yang anak-anak ini sudah otomatis ini faktornya adalah genetik. Tapi kalau yang memang ini sudah di atas 50 pastinya pola hidup ya Dok ya, yang membuat kondisi usus besar ini akhirnya terjadi. Nah Dok, katanya juga ini bisa disebabkan oleh, selain tadi kan memang bakteri mungkin atau pola hidup gitu ya, karena alergi terhadap sesuatu, alergi terhadap obat misalnya. Benar tidak sih Dok? Dan ini kenapa bisa terjadi? Apakah memang karena mengonsumsi obat tersebut dalam jangka waktu yang panjang? Iya, kalau obat yang berhubungan langsung dengan obat sih tidak ya, saya rasa ya. Tapi kalau masalah karena obatnya itu dia minum karena peradangan usus inilah yang sebenarnya menyebabkan pasien itu akhirnya sel-sel di dalam usus besarnya itu bermutasi menjadi kanker usus besar. Tapi obat yang tertentu yang langsung misalnya kita minum ini resiko bisa jadi kanker usus besar ya tidak ada ya. Tentunya kita kalau memang mengkonsumsi suatu obat, kita harus berkonsultasi dengan dokter yang memberikan obat tersebut, dosisnya berapa dan berapa lama minumnya ya. Ya baiknya jangan minum sendiri ya, karena kita kan tidak tahu bahayanya untuk tubuh kita itu apa gitu. Nah ini penting ya untuk jadi catatan kita semua, walaupun memang tidak impact langsung, tapi kalau kita terus-menerus mengonsumsi obat dengan dosis yang tidak sesuai dengan saran dokter, ini juga pastinya akan menimbulkan masalah baru ya Dok ya. Makanya untuk minum obat ya harus dulu kita konsultasi. Nah Dok, apa sih gejala-gejala selain tadi memang pastinya yang sangat-sangat benar-benar sangat-sangat khas ya, tadi sakit di area perutnya antara kanan atau kiri, lalu mungkin fesesnya juga berdarah, ada mungkin intensitas pup juga ya Dok ya, intensitas mungkin BAB-nya jadi banyak. Nah ini selain itu apakah selain itu ada gejala-gejala lain yang dirasakan mudah lelah atau ada rasa-rasa yang tidak nyaman di bagian tubuh yang lain Dok? Iya. Jadi gejala kanker usus besar ya, Dika ya. Jadi kanker usus besar itu biasanya usus besar itu secara general kita bagi 4 ya. Ada usus besar yang sebelah kanan, usus besar yang mendatar, usus besar sebelah kiri, sama usus besar sigmoid ya. Kita bilang sigmoid. Ada juga rektum ya, itu bagian akhir sebelum kotoran keluar melalui anus. Nah gejala-gejalanya memang tergantung dari lokasinya. Kalau kanker usus besar yang sebelah kanan, biasanya pasien itu lebih sering diare, mual air besar berdarah, biasanya datang itu sudah pucat dan badannya lemah. Kalau usus besar sebelah kiri,
biasanya BAB berdarah tetap ada, dia lebih ke arah dia merasa kembung, tenesmus, atau buang air besarnya selalu tidak puas, seperti ada sisa, susah buang air besar dan lain sebagainya. Yang harus kita hati-hati, biasanya yang paling umum dialami pasien itu adalah perasaan nyeri perut, apalagi setelah buang air besar berdarah, dan penurunan berat badan yang tidak direncanakan, yang ekstrim. Ya, penurunan berat badan ekstrim, kok tiba-tiba kurus, padahal saya kok tidak olahraga, saya rasanya lemes, saya tidak diet, tapi penurunan berat ekstrim, kita harus curiga adanya suatu penyakit kanker usus besar, apalagi pada orang-orang usia tua di atas 50 tahun. Baik, jadi memang pastinya ada spesifik gitu ya, ciri-ciri khas, baik itu di bagian-bagian tertentu. Ada yang tadi memang pupnya berdarah, ada rasa kembung, ada juga yang pupnya jadi tidak tuntas. Nah, ini kita juga harus tahu ya. Nah, Dok, kalau bicara tentang pencernaan, pasti kaitannya dengan apa yang kita makan dong ya. Apa dong yang harus kita hindari? Makanan-makanan apa yang sebaiknya jangan dikonsumsi oleh seseorang yang punya kondisi masalah di usus besarnya? Iya, sebenarnya jawabannya simpel, diet sehat ya. Ya gitu. Tapi ada faktor, seperti saya bilang tadi, faktor-faktor resiko pasien-pasien untuk menderita kanker usus besar itu yang harus kita hindari. Makanannya itu terutama satu, alkohol dan merokok ya. Itu biasanya orang yang alkohol dan merokok itu insiden untuk menderita kanker usus besar lebih tinggi. Kemudian diet yang tinggi daging merah ya, seperti daging sapi, daging kambing, dan diet-diet yang tinggi lemak, diet yang kurang serat. Nah, itu insiden untuk menderita kanker usus besar itu lebih tinggi pada pasien-pasien seperti itu. Tentunya dipengaruhi oleh genetik juga. Nah, kita bukan artinya tidak boleh sama sekali makan daging merah ya, bisa, tapi mungkin porsinya yang harus dibatasi gitu. Baik, jadi yang makanan-makanan tinggi lemak ini sebaiknya dihindari, dan mungkin makanan-makanan yang berserat juga jadi makanan yang dianjurkan. Karena banyak orang nih kadang-kadang punya anggapan salah kaprah nih, Dok. Kalau sakit perut jangan makan buah, nanti makin sakit, makin perih. Ini salah berarti kan ya, Dok ya? Oh iya, kita harus cari tahu penyebabnya ya, karena sakit perut kan macam-macam. Macam-macam. Jadi tidak selalu kalau lagi sakit perut justru makan makanan yang berserat ini mengganggu ya. Nanti ada bagian-bagian tertentu, ada penyakit-penyakit tertentu yang memang asupan makannya harus dipilih. Tapi makanan yang berlemak kalau bisa memang harus dihindari, karena kalau dikonsumsi berlebihan ini justru akan membuat penyakit kita makin banyak masalah di berbagai bagian tubuh kita ya, Dok ya. Oke, nah Dok, kalau bicara tentang sampai ke tahap operasi, apakah ada potensi-potensi yang kondisinya akan lebih buruk dengan kondisi usia tertentu? Apakah semua usia sangat aman menjalani operasi? Iya, kalau kondisi-kondisi yang memperparah pasien dengan kanker usus besar, usia tentu berpengaruh ya. Karena kita tahu semakin tua usia, fungsi-fungsi organ tubuh kita itu sudah tidak terlalu bagus ya, organ vital. Seperti jantung, ginjalnya, livernya, tentunya ini untuk support ke pasien tidak terlalu bagus fungsinya, itu akan memperberat kondisi pasien. Pasien-pasien dengan kondisi yang tadi saya bilang radang usus, nah itu agak sulit juga, karena pada saat operasi biasanya kondisi pasien itu jelek, kondisi ususnya rapuh, sehingga agak sulit kita lakukan operasi. Tentunya penyakit-penyakit lain pun akan menambah risiko operasi. Penyakit jantung, penyakit ginjal, atau penyakit liver yang sudah ada sebelumnya tentu akan memperberat itu. Jadi ya saran saya sih, kalau bisa ada sesuatu yang kita menderita sakit ya, kita cepat berobat ya, jangan sampai nanti jadi semuanya berkumpul semuanya jadi lebih berat, nanti jadi komplikasi ya. Baik, jadi memang lebih cepat lebih baik ya. Apalagi kalau bisa kita cegah daripada menghadapi atau menangani. Oke, Dok, betul. Nah, sebelum kita lanjut ada DM nih dari pemirsa ke Instagram kita dari @Fiona. Pertanyaannya, Dok ya. Dok, apakah wasir yang tidak dioperasi bisa berujung ke kanker usus besar? Oke, silakan, Dok. Oke, kalau bicara wasir, ini ya, saya jelasin dulu ya. Sebenarnya wasir itu adalah hal yang normal ya. Hemoroids namanya. Hemoroids itu ada di semua orang. Itu bantalan anus yang normal ada. Cuma kalau penyakit wasir itu ya artinya ada gangguan pada hemoroidsnya. Hemoroids yang tidak dioperasi, saya rasa tidak akan berubah menjadi kanker usus besar.
Cuma ya berbahaya juga karena biasanya nanti perdarahan juga dari situ, nyeri dan lain sebagainya. Yang harus kita awasi adalah jangan sampai wasir ini penyebabnya sebenarnya karena kanker usus besar di atasnya yang kita tidak tahu. Jadi banyak sekali pasien-pasien dengan kanker usus besar, terutama kanker usus besar yang sebelah kiri atau yang lebih bawah lagi, yang tadi saya bilang menderita tenesmus, artinya dia selalu buang air besar tidak lampias. Kok saya ke toilet pengen BAB tapi tidak keluar. Akhirnya dia kayak dipaksain, saya ngeden terus, saya pengen BAB, rasanya pengen BAB tapi nggak keluar. Sebenarnya itu bukan ada kotoran, tapi ada tumor atau kanker usus besar di usus itu yang merangsang pasien pengen BAB terus, sehingga lama-lama dia menderita wasir gitu. Nah itu yang harus diawasi, makanya biasanya pasien dengan wasir pada usia tua perlu ada pemeriksaan lanjut, jangan sampai ada penyakit di atasnya gitu. Baik ya, jadi memang wasir itu normal, tapi harus dilihat dulu masalahnya apa. Jangan-jangan justru wasir disebabkan oleh penyakit lain yang lebih serius. Begitu ya dok ya? Betul. Baik, nah nanti kita lanjut lagi dengan dokter kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Dan ini kita masih membahas tema kita hari ini tentang kanker usus besar. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Oke, kita lanjut lagi bersama dokter kita. Dok, masih bersama kami dok? Oke, masih. Baik, nah dok, tadi kan dokter sendiri sudah bilang ya ada gejala-gejalanya yang khas juga karena setiap bagian ini bisa punya spesifikasi gejala yang berbeda-beda gitu ya. Lalu memang karena pola hidup ini bisa membuahkan hasil adanya masalah di usus, mulai dari radang usus sampai akhirnya jadi kanker usus besar. Nah kalau bicara dari hal-hal yang bisa membuat kondisi ini makin rumit gitu ya dok ya, sebenarnya apa sih awalnya kalau kita bicara tentang gejala dari kanker usus besar ini? Apakah kita bisa mencegah sebelum bisa membuat adanya kondisi-kondisi yang lebih parah? Tadi kan bicara tentang hal yang bisa berangkat gitu ya sebelum jadi kanker, bisa jadi radang dulu nih dok ya. Nah apa sih yang membuat akhirnya peradangan ini bisa terjadi? Peradangan pada usus besar itu ya terjadi biasanya karena genetik tetap sama diet lifestyle-nya itu. Betul. Kalau kita bicara deteksi dini untuk kanker usus besar, ada beberapa caranya Dika ya. Seperti pemeriksaan feses, kemudian pemeriksaan kolonoskopi atau endoskopi. Kemudian ada juga yang pemeriksaan namanya CT scan kolonografi. Nah, yang disarankan kalau misalnya orang tidak ada riwayat, tidak ada keluhan, ada riwayat keluarga yang menderita penyakit kanker usus besar, itu bisa dimulai dari umur 50 tahun. Nah, 50 tahun ke atas, kemudian setiap 10 tahun lakukan pemeriksaan. Yang paling baik itu adalah kolonoskopi. Itu dimasukin kamera lewat anus, kemudian dilihat supaya kita bisa deteksi secara dini gitu ya maksudnya ya. Kalau orang-orang dengan first degree-nya yang ada menderita kanker usus besar seperti orang tuanya atau saudaranya, itu disarankan lebih dini lagi, lebih di bawah lagi, yaitu pada usia 40 tahun. 40 tahun sudah dilakukan kolonoskopi, atau misalnya orang tuanya usia 40 tahun mendapat kanker usus besar, ya dikurangi 10 tahun. Jadi dia 30 tahun dia sudah harus melakukan kolonoskopi. Nah kalau orang kalau orang dengan second degree ya yang menderita kanker usus besar seperti kakek neneknya ya di atas lagi, itu bisa dimulai dari 45 tahun lah. Baik, jadi memang yang punya potensi atau memang punya riwayat di keluarga sebisa mungkin melakukan pencegahan atau pendeteksian dini tadi ya dok ya, bisa dilihat dengan kolonoskopi ya. Oke, nah dok, dari yang si radang tadi ya, berapa sih lamanya akan prosesnya kalau tidak diobati akhirnya menjadi kanker? Iya, sulit ya jawabannya kalau itu ya, karena masing-masing pasien itu berbeda ya. Tergantung tingkat kronisnya ya? Betul, ada yang
bahkan ada yang bersamaan ya, dia Oke. kena kanker usus besar, menderita juga radang usus besar. Ada yang sebelum itu. Tapi intinya adalah kalau kita sudah tahu ada keluhan itu dan ada penyakit radang pada usus besar, ya sedapat mungkin secepatnya ditangani gitu. Nah, bisakah yang radang usus besar tadi masih bisa ditangani dengan obat-obatan tanpa ada tindakan medis tertentu, Dok? Ya, masih bisa. Pada stadium-stadium awal masih bisa. Biasanya yang kita lakukan tindakan operatif itu pada pasien-pasien yang gagal terapi, pendarahan terus-menerus, atau bahkan yang paling parah usus besarnya sudah bocor ya karena penyakit radang usus besar itu. Nah, itu harus ditangani walaupun pada saat itu dia tidak ada kondisi kanker usus besar, tetap harus ditangani secara operatif. Tapi pada umumnya ditangani dengan medis ya, dengan obat-obatan. Baik, jadi memang dengan obat-obatan kalau kondisinya masih dini ini bisa gitu ya, Dok ya. Nah, Dok, kalau dengan obat-obatan kan biasanya ada masa tertentu kita mungkin sudah membaik gitu ya. Apakah ini masih harus di-maintain juga dengan obat-obatan tertentu untuk pengobatan yang hanya dengan obat-obatan agar tidak mengalami atau adanya gejala-gejala atau kondisi yang baru gitu atau menyebar? Iya, maksudnya kondisi berubah menjadi kanker Iya, ya nantinya betul. ya. Ya, tentunya ada ya, Dika ya. Jadi setelah diobati tentunya pasien harus kontrol. Terus menerus Jadi kita ya, Dok ya? sarankan, betul, kita harus kontrol keluhannya gimana. Kemudian kita sarankan dia untuk melakukan pemeriksaan, terutama CT scan atau kolonoskopi, mungkin tiap 5 tahun, tiap 10 tahun. Supaya kita lihat, jangan sampai ada tanda-tanda ke arah kanker usus besar. Karena kanker usus besar ini sebenarnya kalau kita bisa temukan pada stadium dini, itu angka kesembuhannya cukup tinggi. Nah, cuma yang sulit itu biasanya pasien memang sebagian besar yang datang ke rumah sakit, kondisinya sudah terlambat atau stadiumnya sudah lanjut gitu. Baik, jadi memang walaupun untuk teman-teman yang di rumah juga ya, mungkin pemirsa Bincang Saatnya sedang mengalami kondisi radang usus besar ini agar tidak mengarah pada kanker usus besar memang harus di-maintain. Jangan sampai baru kan kadang-kadang kita baru sembuh sedikit, rasanya sudah nyaman sedikit, kita lepas konsultasi dengan dokter dan makan makanan dengan lifestyle kita yang balik lagi ya, Dok ya. Karena berpikir, oh saya sudah sembuh. Padahal tidak juga, ini sudah jadi alarm juga arahnya ke arah kanker usus besar. Apalagi kalau memang ada riwayat atau potensi dari keluarga yang mengalami hal serupa. Nah, Dok, kalau bicara tentang, tadi kan usia pasti berpengaruh. Kalau bicara tentang gender sendiri, apakah perbedaan potensinya sendiri bisa terjadi dari gender perempuan atau laki-laki, Dok? Iya, kalau secara statistik laki-laki ya lebih banyak daripada wanita itu 3:1. Tapi itu Dika hanya secara statistik saja ya. Pada kenyataannya tidak ya, Dok ya? Mereka kan penelitian ya, tapi kalau secara pengalaman atau pengalaman empiris saja di klinik sih sama-sama saja ya. Wanita, pria juga bisa menderita kanker usus besar. Baik. Nah, Dok, kalau bicara tentang kanker dan juga pencernaan, kan banyak juga yang mungkin banyak juga ya memang bahwa penelitiannya kondisi stres atau psikis seseorang bisa memengaruhi kondisi badan orang lain gitu ya. Apakah kondisi stres bisa memperparah kondisi usus besar seseorang, akhirnya yang tadinya cuma radang lama-lama makin parah kalau stresnya tidak ditangani dengan baik, Dok? Iya, tentunya ada hubungannya ya. Psikis seseorang dengan penyakit inflamasi, radang, pasti ada hubungannya ya. Semua penyakit saya rasa ya, Dika, bukan cuma kanker usus besar, bukan cuma radang usus besar. Semua pasien-pasien pasti ada hubungan dengan psikosomatis. Jadi biasanya pasien-pasien yang menderita kanker usus besar, ada beberapa juga yang perlu kita konsultasikan untuk pengobatan psikisnya ya, bukan fisiknya saja. Baik, jadi memang kalau bisa dalam kondisinya yang tenang. Walaupun ini sulit ya, Dok ya, apalagi udah dengar kanker, semua orang pasti kondisinya drop, semua orang pasti kondisinya akan menurun. Jadi psikisnya justru mempengaruhi kondisi kesehatannya makin parah. Jadi banyak juga yang memang harus didampingi oleh psikiatri dan ini akan membantu pengobatannya berjalan lebih baik begitu ya, Dok ya. Nah, Dok, kalau bicara tentang operasi, nah operasi untuk anak-anak, nah kalau bicara tentang anak-anak kan masa hidupnya masih panjang nih, Dok ya. Saat sudah mengalami atau menjalani operasi, apakah ada perubahan saat dia menjalani kehidupan berikutnya?
Perubahan pasti ada ya, tergantung operasinya apa. Karena operasi kanker usus besar ini sangat-sangat bervariasi. Tergantung lokasinya, tergantung stadiumnya. Tapi umumnya kalau misalnya ditemukan pada stadium awal, mungkin masih stadium 2 atau mungkin stadium 3 awal, kita lakukan reseksi atau potong ususnya kemudian sambung. Pada umumnya ke depan sih tidak akan ada perbedaan ya dengan orang dewasa ya gitu ya. Tentunya tubuh akan menyesuaikan diri juga dengan ada bagian usus yang hilang. Ke depan akan menyesuaikan diri sehingga pasien tersebut bisa hidup dengan normal. Oke, jadi sebenarnya tidak akan ada banyak perubahan dan bisa hidup normal selama bisa dideteksi dini. Padahal ini memang adalah hal yang penting ya dok ya untuk mendeteksi dini. Nah, bicara tentang balik lagi pada tadi tips dari dokter sendiri nih untuk pencegahan, kan lebih baik ya mencegah daripada menghadapi. Tips mungkin singkat saja untuk pemirsa di rumah agar terhindar dari radang ataupun kanker usus besar. Silakan. Iya, singkat pola hidup sehat kan. Itu aja ya. Jadi olahraga teratur sehari mungkin 30 menit cukup, yang ringan-ringan aja ya, tidak perlu yang high impact untuk orang-orang tua. Jalan kaki, berenang, kemudian tentunya diet yang sehat ya, diet alami. Hindari terlalu banyak makanan-makanan yang tinggi lemak, daging merah, hindari konsumsi alkohol dan merokok. Ya selebihnya enjoy aja ya, kalau sedikit-sedikit bisa lah. Oke, jadi memang singkat nih kata dokter. Pola hidup sehat itu udah paling penting deh, udah paling dasar untuk bisa menghindari kita dari berbagai macam penyakit ya dok ya. Baik dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan dok, selamat kembali bertugas. Terima kasih. Baik pemirsa, itu dia hari ini banyak kita bahas tentang pencernaan. Semoga bisa berguna untuk Anda di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Bincang Sehati live jam 10 pagi dari Senin hingga Jumat. Dan ada tayangan ulang juga jam 11 malam. Dan bagi Anda punya saran atau kritik bisa langsung melayangkan pertanyaan atau pesan dan juga sarannya ke akun YouTube kami atau ke akun Instagram kami. Kami sangat membuka saran dari Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa pemirsa.